Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Hiren dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Tambaragi. Judulnya Quran membantah akidah Abdul Amradul. Bisakah Allah menjadi makhluk? Nah, maaf guys saya agak sedikit pilek nih, agak sedikit flu, tapi kita akan lanjut. Apa ya? Ini Tambaragi ini adalah cici orang yang kalau boleh saya katakan adalah punya penyakit kejiwaan. Anda bayangkan ya, dia berkhayal, berfantasi, seakan-akan ada ustadz yang namanya Ustadz Abdul Amburadul, ya kan? Dia dalam khayalan dia gitu kan. Jadi eh, itulah menyebabkan kenapa dia bisa memeluk agama yang tentu didapat dari hasil khayalan dia juga gitu. Maksud saya begini ya, kita kalau Anda cek Alkitab ya, tidak ada tidak ada sekalipun Yesus pernah mengatakan atau menginformasikan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Dia tidak pernah menginformasikan hal itu. Bahkan dia tuh sebaliknya, dia menginformasikan bahwa ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satu Tuhan. Hanya kepada dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, raga, dan upaya. Jadi hanya kepada dia. Jadi bukan kepada Yesus gitu kan. Tuhan Allah kita dia bilang gitu. Tapi di dalam hayalan Tambaragi, dia berhayal seakan-akan Yesus itu mengakui dia Tuhan gitu kan. Jadi sama seperti ini. Hasil dari hayalan fantasi dia membuat suatu karakter ya yang dia asumsikan dia dalam hayalan dia itu adalah ustadz, seorang ustadz. Nah, kalau kita lihat dari namanya Ustadz Abdul Amburadul, ini jelas ini adalah penghinaan kepada Ustadz Abdul Somad. Karena kita punya Ustadz yang namanya Ustadz Abdul Somad dan itu mesti masuk di video Tambaragi. Jadi dia ambil potongan ceramah Ustadz Abdul Somad lalu di apa namanya di apa ya ya disesatkannya gitu, dia apa kasih argumentasi yang sesat gitu kan. Nah, padahal kalau lihat konteks lengkapnya nggak seperti itu. Contoh kayak kemarin apa aduh bentar ya, yang selamat apa yang ucapan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, jadi ya apa namanya, kalau ada lihat karakter ini itu sebenarnya dari hasil dari imajinasi khayalannya Tambaragi. Jadi dia menggambarkan ada ustadz yang begitu bodohnya gitu kan. Padahal kita nggak punya ustadz seperti itu, nggak punya yang begitu bodoh gitu guys, seperti ini gitu kan. Jadi interaksi antara Tambaragi dengan Ustadz Abdul Amburadul ini itu sebenarnya adalah hasil dari apa dia pemikiran dia gitu, ya kan, hasil dari fantasi halan dia gitu. Nah, jadi di sini kita akan buktikan kalau sebenarnya itu adalah sebenarnya kalau kalau kita lihat itu Ustadz rekaan dia ini begitu bodohnya, sebenarnya itu menunjukkan dirinya sendiri gitu. Karena itu kan dari hasil kepala dia, bukan ada di dunia nyata. Nah, jadi kita akan buktikan. Lalu secara apa namanya? Bisakah Allah menjadi makhluk? Allah menjadi makhluk? Nah, nih, bukan itu pertanyaannya. Bukan bisakah Allah menjadi makhluk gitu. Ya kan? Allah itu maha kuasa, dia bisa menjadi apapun sesuai yang kehendak dia. Tapi masalahnya gini, kita ketika mengklaim sesuatu Allah bisa misalnya menjadi makhluk, kita harus tanya untuk apa gitu. Paham ya? Untuk apa? Untuk apa Allah menjadi makhluk? Paham ya? Misalnya lagi Allah bisa nggak menghancurkan dunia sekarang? Bisa. Tapi untuk apa? Paham ya? Bisa Allah apa percepat kiamat bisa. Tapi untuk apa? Karena Allah berjanji nanti kiamat itu akan ada waktunya gitu. Ya. Lalu apa lagi misalnya? Bisakah Allah eh, melakukan misalnya kayak mengingkari janji misalnya? Dia memasukkan orang-orang beriman ke dalam neraka dan memasukkan orang kafir dalam surga. Bisa nggak? Bisa. Allah bisa apapun itu. Tapi untuk apa? Karena itu akan menyalahi janjinya. Kita meyakini bahwa Allah itu tidak ingkar janji. Allah adalah zat yang menepati janji. Nah, sama seperti ini. Apakah Allah bisa jadi makhluk? Bisa. Tapi tanya untuk apa? Untuk apa? Karena di Alkitab sendiri Allah pernah menyatakan kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan apa sehingga kami sama. Lalu di ayat lain dia mengatakan ya, janganlah buat bagi kalian patung.
Jangan buat patung gitu. Nah, ini titik. Jangan buat patung, titik. Sambung lagi, janganlah buat patung bagi kalian untuk disembah. Jadi ada dua larangan di sini. Pertama, larangan buat patung karena ada titik ya. Lalu yang kedua, larangan kedua adalah janganlah membuat patung untuk disembah, gitu kan. Janganlah membuat bagi kalian tuh patung untuk disembah. Jadi ada dua larangan di sini. Patung apa itu? Yaitu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, maupun di langit, atas langit, maupun di bawah air di bawah gitu. Nah, jadi kenapa larang buat patung semuanya, ya? Apalagi untuk disembah? Karena Allah bukan itu semua. Allah bukan semua yang ada di atas bumi, di langit di atas maupun di bumi di bawah gitu. Yang makhluk yang bisa digambarkan ya, yang bisa dibuat patung. Karena kalau Anda buat patung, tentu Anda menggambarkan seperti itu makhluknya. Karena Allah nggak seperti itu. Nggak ada yang, makanya Allah tantang dengan mengatakan kepada siapa kamu hendak menyamakan di Alkitab ya, menyerupakan, membandingkan sehingga kami sama. Nggak ada guys yang setara sama serupa sebanding dengan Allah. Apapun makhluknya, baik langit di atas, bumi di bawah maupun di bawah air guys. Masuk manusia bernama Yesus tentunya. Nah, jadi untuk apa Allah berubah di manusia? Kalau asalnya untuk menebus dosa manusia, mengorbankan anaknya, dia tidak perlu lakukan itu. Karena dia sudah maha kuasa. Ya, dia tinggal bilang, dosa kamu akan saya ampuni. Kamu masuk surga, masuk neraka, selesai. Ini untuk apa dia pakai mengorbankan diri, gitu loh. Sehingga menghilangkan kemahakuasaannya jadi tidak maha kuasa. Anda ingat ketika ada sesuatu yang maha kuasa berubah menjadi manusia, dia hilangkan kemahakuasaannya. Kenapa? Dia butuh makan, butuh minum, bisa dipukul, bisa dibunuh gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi karena dia punya keterbatasan. Manusia itu adalah makhluk yang punya keterbatasan. Sekalipun Yesus itu punya keterbatasan guys. Dia butuh makan, butuh minum, bisa mati, bisa dipukul gitu kan. Walaupun dia punya mukjizat, misalnya menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, tetap dia punya keterbatasan. Makanya dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Jadi itu bukti kalau dia tuh makhluk yang lemah, tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Jadi harus atas izin dan bantuan dari Tuhannya, yaitu Allah itu guys. Kita akan langsung nonton videonya. Tanpa ragi. Abdul. Jadi ini sebenarnya adalah interaksi antara dua karakter yang sama bodohnya guys. Ya, kenapa? Karena dari hasil, saya ngomong agak kasar ya, karena memang ini udah kurang ajar loh guys. Membuat hoax gitu kan. Ini kan hoax namanya. Suatu yang tidak ada diadakan oleh dia. Ini bukan kejadian di kisah nyata, tapi adalah hasil fantasi dia. Ini adalah hoax gitu. Nah, kalau Anda cerdas, Anda tidak akan tertipu, tidak akan termakan oleh video ini ya. Anda tahu ini akan hasil dari isi kepala Tambaragi. Yang ini hanya ada bukan dunia nyata, tapi hanya ada dalam dunianya Tambaragi guys. Ayo kita debat. Ada bagimu agamamu, bagiku agamaku dul. Nah, debat ini nggak ada urusan sama bagimu agamamu, bagiku agamaku, nggak ada urusannya guys. Ya, debat itu sama kayak dakwah. Jadi kayak Nabi Muhammad, Yesus itu kan berdakwah dia, dan mau nggak mau dalam berdakwah tentu jadi perdebatan. Contohnya kayak di kitab itu ya, Yesus itu ketika dakwah Yesus dia didebat oleh kaum Yahudi. Yahudi menyangka dia menyamakan diri dengan Tuhan. Yesus bantah itu. Mereka berdebat guys. Yesus katakan kan, perbuatan baik manakah dari yang kulakukan yang membuat kalian memusuhiku, melempariku batu itu kan. Lalu mereka katakan, kaum Yahudi mendebatnya dengan mengatakan, bukan perbuatan baikmu yang kami istilahnya yang kami tentang gitu, yang kami masalahkan, tapi karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah gitu. Yesus katakan, Yesus bantah guys. Mereka debat itu, argumentasi. Yesus katakan, bukankah kalian dalam Taurat kalian disebut Allah? Jadi Allah menyebut mereka itu Allah guys. Allah menyebut kaum Yahudi, orang-orang Yahudi ini sebagai Allah di dalam kitab Taurat mereka. Itu yang Yesus sampaikan. Nah, maksudnya kalau kalian aja begitu, apakah kalian Allah? Kan tidak.
Sama kayak Yesus mengatakan dia anak Allah, bukan berarti dia Allah, guys. Sama ketika mereka disebut Allah oleh Allah di kitab Taurat mereka. Jadi ini jadi perdebatan. Jadi nggak ada masalah di sini. Juga ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah juga didebat sama kaum kafir Quraisy kan. Jadi maksud bagimu agamamu, bagiku agamaku adalah dalam poin beribadah. Misalnya kayak ya ada umat Kristen bangun gereja, ya silakan bangun gereja. Ya kan? Kami tidak ada ikut-ikutan. Atau ketika mereka merayakan hari besar mereka, Natalan, tahun baruan, silakan, kami tidak ikut-ikutan. Misalnya mereka ibadah di gereja, ya sudah silakan, kami tidak ikut-ikutan, kami tidak ikut ibadah, kami tidak ikut menjaga gereja gitu. Biarlah orang-orang mereka saja melakukan itu gitu. Nah, itulah maksudnya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bukan dalam hal dakwah, bukan dalam hal debat, tidak termasuk di situ gitu loh, guys. Paham ya? Hah, kamu takut, pengecut. Abdul, amburadul. Terserah kamu mau ngomong apa, Dul. Saya tidak butuh pengakuan dari kamu. Ah, ayo kita debat. Maaf ya guys, saya agak sedikit jelek. Tanpa lagi, kamu tanpa otak. Kenapa Tuhan kamu bisa berak? Hah? Emangnya kenapa? Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh yang dalam rekan dia itu adalah sebagai Ustadz Abdul ini, Ustadz Abdul Tabaradul ya. Ustadz Abdul Amburadul, itulah pertanyaan cerdas, guys, yang memancing logika. Kenapa Tuhan kamu bisa berak? Dan kalau kita kembangkan lagi bukan hanya itu. Bukan cuma bisa berak ya, maaf itu buang hajat lah istilahnya, ya kan, lebih halus. Kenapa Tuhan kamu bisa makan? Kenapa Tuhan kamu bisa minum? Lebih tepatnya bukan bisa, tapi butuh. Jadi buang hajat itu adalah suatu kebutuhan, ya. Bukan bisa, guys, bukan sekedar bisa gitu. Ya, manusia normal akan bisa buang hajat gitu. Akan butuh buang hajat, lebih tepatnya butuh gitu kan. Karena Anda buang hajat itu kan ketika merasakan gitu. Anda butuh baru Anda melakukannya gitu. Lalu Anda manusia juga tuan tanpa lagi juga butuh minum, butuh makan, butuh istirahat. Ini kan pertanyaan cerdas gitu. Nah, kita akan lihat apa jawabannya. Dul. Tuhan kamu tidak bisa berak ya? Tuh, Nah, Tuhan tidak bisa berak. Ya. Guys, Tuhan itu tidak butuh buang hajat. Ya, kalau nggak butuh buang hajat, ngapain dia buang hajat gitu? Anda bayangkan ya. Coba Anda bayangkan. Tuhan itu kan dia kan mengawasi ibaratnya tidak ada luput dari pengawasan Tuhan. Kalau Tuhan meleng sedikit aja ya, kalau ibarat Anda kayak mengemudi, Anda meleng sedetik aja itu bisa menjadikan kecelakaan. Atau Anda menjaga sesuatu gitu ya, Anda meleng dikit aja lewat maling gitu. Nah, sama kayak Tuhan gitu. Nah, kalau Tuhan buang hajat, jadi ketika dia buang hajat, apa yang terjadi pada dunia ini? Siapa yang mengawasi coba? Anggaplah mengawasi malaikat. Kalau malaikat bohong gimana? Paham ya? Jadi Tuhan tuh tidak seperti itu tidak masuk akal, guys. Ya. Kalau itu terjadi nanti yang terjadi adalah Tuhan yang bisa dibohongi. Misalnya Tuhan mau buang hajat nih. Malaikat tolong jaga ya dunia ini ya. Saya mau buang hajat dulu. Siap, komandan, kata malaikat. Misalnya nih, kita pakai rekan juga ya, guys. Tapi ini logis, guys, bukan kayak dia gitu kan. Lalu ketika kembali Tuhan dari buang hajat, dia bertanya kepada malaikat, gimana, beres gak gitu? Beres dan kata malaikat. Padahal malaikatnya bohong. Nah, ini kacau, guys, logika ini. Makanya Tuhan itu tidak butuh apapun gitu loh. Jadi kita diciptakan, jadi makanya jangan samakan makhluk dengan ciptaan. Penciptaan dengan pencipta, jangan. Kenapa? Karena kita yang butuh. Tuhan tak butuh itu. Jadi bukan masalah Tuhan maha suci, Tuhan mana boleh berak gitu. Bukan juga, guys ya. Dan kalaupun ini benar juga. Jadi kalau misalnya dia buang hajat, berarti dia tidak suci gitu. Tidak suci dalam arti ketika pas buang hajatnya dia jadi nggak suci. Makanya orang itu, kalau manusia itu habis buang hajat perlu bersuci, membersihkan
dari selesai buang hajat gitu kan. Tuhan itu maha suci. Tuhan mana boleh berak. Bisa tambahkan ya, bukan hanya mana boleh, juga untuk apa gitu. Dia nggak butuh gitu. Dia nggak butuh, makanya untuk apa dia melakukan itu gitu kan. Wah, kasihan sekali Tuhan kamu itu, Dul. Gayanya guys, luar biasa ya dia kan, gayanya. Aduh, katanya Tuhan yang begitu tuh kasihan itu. Jadi dia menganggap Tuhan yang nggak bisa buang hajat tuh sama kayak orang yang, Anda tahu ya, ada saudara kita di luar sana tuh yang punya penyakit apa ya, yang nggak bisa buang hajat guys. Apa kayak apa ya, wasir misalnya, sebenarnya saya nggak tahu itu. Ya, tapi ada penyakit yang membuat orang tuh susah buang hajat gitu kan. Nah, jadi dia menyamakan Tuhan seperti itu gitu. Enggak. Tuhan tuh bukan seperti orang cacat, guys. Mohon maaf ya, bukan saya bukan menghina ya. Tapi Tuhan itu gak butuh seperti itu gitu loh. Jadi justru itu adalah suatu kelebihan ya. Makanya nanti gini di surga nanti ya, kita itu tidak, kita manusia di surga nanti ya, itu Allah ubah menjadi kita tuh tidak butuh makan. Bukan apa ya? Bukan tidak butuh makan, tidak butuh buang air. Buang air kecil, buang air besar gitu. Sehingga kita bisa makan sebanyak apapun, minum sebanyak apapun tanpa kita merasa pengen buang air kecil atau buang air besar, guys. Jadi nggak repot kan? Cuma Anda bayangkan, Anda makan banyak lalu mulus, Anda harus ke buang hajat. Terhentilah aktivitas makan Anda yang menyenangkan itu, ya kan? Anda minum banyak, tiba-tiba Anda susah buang air kecil, lalu Anda pergi buang air kecil. Terhentilah kenikmatan Anda makan dan minum itu. Nah, di surga nanti kita diciptakan, kita tidak butuh, dan kita tidak, ya kita, jadi semua yang kita makan minum itu akan menjadi keluar berupa keringat yang baunya wangi, guys. Nah, jadi karena buang air kecil, buang air besar itu akan menghambat semuanya. Ya, akan butuh waktu untuk melakukan itu, mengeluarkannya. Ya, apalagi buang air besar tuh kalau perutnya mulus bisa lama itu, guys. Dan intinya adalah belum lagi bersucinya kan. Intinya adalah kita sendiri nanti di surga akan diciptakan ulang dengan tanpa butuh. Ini sama seperti Tuhan lah ibaratnya. Dalam sisi itunya, bukan berarti kita menjadi Tuhan ya, enggak. Tapi sisi dimana kita tuh tidak lagi butuh buang air besar maupun buang air kecil. Karena semua yang kita makan minum itu akan menjadi keluar dalam bentuk keringat yang wangi, guys. Udah berapa lama Tuhan kamu dilarang berak, Dul? Kamu Tuhan dilarang berak. Inilah kalau sudah menyamakan manusia dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh dianggap bisa berak. Karena kalau bisa berak berarti butuh berak gitu kan. Luar biasa, guys. Ini akibat dari menyamakan manusia dengan Tuhan, menyamakan ciptaan dengan penciptanya. Kan Tuhan sendiri mengatakan dalam Alkitab, Allah mengatakan, kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan mengumpamakan sehingga kami sama. Berarti dalam artian tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Tuhan, guys. Jadi jadi Tuhan itu tidak butuh segalanya. Karena makhluk ciptanya butuh itu kan. Lalu ciptaannya butuh makan, butuh minum, butuh buang air besar, buang kecil, butuh tidur, butuh istirahat gitu kan. Nah, Tuhan tidak seperti itu, guys. Kalau Tuhan kamu berak seperti itu, nanti Tuhan kamu sakit loh. Nah, kalau Tuhan tidak buang air besar, Tuhan sakit. Emangnya Tuhan itu manusia gitu kan? Inilah akibatnya, guys. Makanya ini sebenarnya logikanya terjelaskan di sini ya. Orang yang tidak bisa buang air besar, itu dia akan sakit. Bahaya nggak kalau Tuhan seperti itu? Ya kan? Bahaya nggak? Tuhan seperti itu. Nggak berak, nggak bisa buang air besar, lalu sakit. Makanya Tuhan tuh nggak mungkin seperti itu, guys. Karena orang yang butuh buang air besar, itu kalau tidak dikeluarkan akan sakit. Jadi Tuhan nggak mungkin. Jadi Tuhan tadi sudah tidak mungkin buang air besar, dan nggak mungkin sakit. Nah, penyebab sakit sebetulnya adalah nggak bisa buang air besar. Mending Tuhan kamu itu kamu bawa ke dokter supaya bisa berak. Ah,
Tuhan saya tidak butuh makan, jadi tidak butuh berak. Oh, Ini cerdas nih guys. Jadi nggak butuh makan dan nggak butuh buang air besar gitu. Ini apa yang disampaikan oleh tokoh rekannya sebenarnya udah cerdas, tapi dia aja yang tidak cerdas gitu guys. Tuhan kamu tidak bisa makan juga ya? Nah, padahal tadi tokoh rekannya mengatakan tidak butuh makan. Lalu tambah lagi mengartikan dengan tidak butuh apa tidak bisa makan. Beda lah guys. Tidak butuh makan dengan tidak bisa makan itu beda. Ya. Tidak butuh makan dengan tidak bisa makan itu beda loh guys. Gitu loh. Kayak orang lagi puasa itu dia tidak butuh makan. Kenapa? Karena dia tahu dia makan akan membatalkan puasa. Nah, tapi dia bisa makan. Kapan dia makan nanti? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang yang apa ya nggak bisa makan tuh orang sakit gitu. Nah, jadi Tuhan tuh nggak butuh segalanya guys, gitu. Karena dia tuh Tuhan gitu. Bayangkan, coba Anda bayangkan kalau Tuhan itu bisa makan, ya, dia akan makan lah gitu, makan. Lalu ketika dia makan, berarti dia butuh makan. Kalau nggak ada makanan gimana? Banyak pertanyaannya guys gitu. Jadi janganlah samakan Tuhan dengan manusia ciptaan. Jadi sebenarnya ini udah cerdas loh. Tokoh ini udah cerdas, tapi terperaginya aja. Tapi kita buat lucu, buat lucu-lucuan aja guys ya. Tidak butuh makan. Tuhan kamu bisa makan nggak? Tidak butuh makan, dia katakan tidak bisa makan. Nah, Tuhanmu bisa makan nggak? Gini loh. Jadi gini, kalau sudah dikatakan tidak butuh makan ya sudah titik. Kenapa Anda larikan kepada tidak bisa kenapa Anda larikan dengan bisa makan? Lalu kalau bisa makan jadi tidak bisa makan gitu kan? Karena Tuhan butuh makan dengan Tuhan tidak butuh makan tuh beda dengan Tuhan bisa makan dengan Tuhan tidak bisa makan. Nanti kalau Anda larikan dengan tidak bisa makan, berarti nanti sakit lah, apalah gitu kan. Jadi orang jadi poin tidak butuh makan dengan butuh makan tuh beda dengan tidak bisa makan dengan bisa makan guys gitu. Bisa, tapi tidak butuh. Mana buktinya Tuhan kamu bisa makan? Tuhan tuh bisa segalanya gitu loh ya. Contoh kayak gini nih, Tuhan tuh bisa kayak tadi saya bilang tadi, Tuhan tuh bisa mengubah hukumannya aturannya, yang kafir dimasukkan surga, yang beriman dimasukkan neraka, bisa. Tapi untuk apa? Bukan nggak bisa dilakukan, itu bisa, tapi untuk apa guys? Nah, jadi misalnya kayak bisa gini nih, ginilah logika kayak kita manusia nih, saya bisa saja saya beli mobil, bisa beli rumah, saya bisa, tapi untuk apa gitu? Saya nggak butuh itu, paham ya? Saya nggak butuh beli rumah, saya nggak butuh beli ini, kan saya adalah maha kuasa, saya bisa tinggal di mana aja gitu. Saya bisa tinggal di hutan, tinggal di mana gitu. Untuk apa lagi saya beli rumah gitu? Bukan nggak bisa, bisa. Sama kayak Tuhan juga begitu. Dia bisa melakukan apapun yang mau, bisa, tapi untuk apa? Dia nggak butuh itu gitu. Kalau saya butuh rumah, ya, kan misalnya saya nggak bisa tidur di hutan nih, saya bisa tidur di mana-mana, saya bisa tidur di rumah, ya saya butuh rumah, saya bikin rumah. Tapi kalau saya nggak butuh untuk apa gitu? Sama kayak Tuhan. Tuhan nggak butuh rumah, nggak butuh apa-apa guys. Nah, jadi beda ya, nggak bisa makan dengan nggak butuh makan tuh beda. Tidak ada, karena Tuhan saya tidak butuh makan. Bukti Tuhan tuh bisa makan ya. Jadi gini logikanya. Kalaulah Tuhan bisa menciptakan alam semesta, ya bisa dia menciptakan itu, ya itu sudah paling hebat guys ya. Coba orang mana yang paling hebat di dunia bisa menciptakan alam semesta? Coba paling banter nuklir apalagi. Nah, jadi apa ya? Yang menciptakan makanan siapa? Saya tanya. Yang menciptakan semuanya ini, pohon-pohonan, hewan-hewan yang untuk kita makan. Dia aja bisa menciptakan makanan, apalagi makan guys. Tapi untuk apa coba? Untuk apa? Ya. Jadi kalau
kalau sesuatu itu yang nggak butuh itu, ya dia tidak perlu lagi melakukan itu. Kita hidup nih melakukan sesuatu karena butuh, ya. Karena butuh. Kalau tidak sia-sia. Contoh, butuh dalam artian ada kebutuhan primer, ada tersier. Contoh, kebutuhan primer apa? Kayak kita ya butuh makan, ya sandang, pangan, papan, makan, tempat tinggal, pakaian. Itu butuh banget gitu. Nggak mungkin saya nggak punya pakaian, telanjang dong gitu kan. Nggak mungkin saya nggak punya makanan, kelaparan dong. Nggak mungkin saya punya rumah, kehujanan dong gitu. Itu kebutuhan primer. Nah, ada kebutuhan saya yang lain yang jauh kali yang saya butuh tapi tidak segitunya gitu. Contoh, saya butuh punya mobil, saya butuh punya rumah. Rumah yang ada kan rumah besar gitu. Ya. Saya butuh punya komputer paling canggih gitu. Saya butuh ini bisa diartikan sebagai ingin ya, tapi dalam artian kebutuhan yang tidak penting lah gitu. Ya, butuh tapi tidak penting gitu. Kayak HP canggih gitu kan, komputer. Jadi saya butuh, makanya saya ada peluang untuk membeli karena saya butuh, meskipun nggak penting gitu kan. Kayak HP. Ini HP ini bagi saya udah cukup gitu. Jadi nggak penting bagi saya untuk beli HP paling canggih, tapi saya butuh gitu. Misalnya saya pengen lebih bagusin konten, saya lebih mudah pekerjaan dakwah saya atau aktivitas saya gitu kan. Saya nggak penting bagi saya, tapi saya butuh gitu guys. Butuh dalam artian kebutuhan yang tidak penting gitu. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak ada kebutuhan. Dia tidak ada keinginan dalam artian yang membuat dia butuh akan itu. Ya, contoh kayak Tuhan misalnya, Tuhan ingin memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga, ya kan? Tapi dia nggak butuh itu, dia bisa melakukan sebaliknya gitu. Tapi dia ingin gitu kan, memasukkan orang beriman ke dalam surga gitu. Tapi dia nggak butuh ya. Kalau kita butuh guys, kita butuh sekaligus ingin. Kalau Tuhan tidak, dia tidak punya butuh gitu. Dia tidak mengenal kata butuh. Ya, dia ingin iya. Tuhan ingin memasukkan orang beriman ke dalam surga, pengen memasukkan orang kafir dalam neraka, itulah suatu keinginan tapi bukan kebutuhan. Kalau kita beda, kita butuh untuk memasukkan, kita ingin dan butuh untuk memasukkan orang-orang jahat ke penjara. Kenapa kita butuh? Untuk menciptakan keamanan di dunia. Kenapa kita ingin? Karena kita ingin orang itu menerima balasan setimpal gitu. Tuhan nggak butuh itu guys. Jadi kalau anggaplah Tuhan itu di dunia, jadi ketika ada orang jahat, ya anggaplah Tuhan ingin orang jahat itu dimasukkan dalam penjara, tapi Tuhan nggak butuh orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena Tuhan itu dia bisa menyelesaikan sendiri tanpa perlu penjara. Dia tinggal hukum orang itu dimatikannya lah atau diapainnya gitu kan, selesai gitu. Nah, jadi Tuhan tuh guys, karena dia maha kuasa, dia nggak butuh apapun. Dia ingin tapi tidak butuh apapun. Kalau kita beda, kita ingin sekaligus butuh. Cuman butuhnya ada yang penting, ada yang nggak penting gitu guys. Jadi harus bisa bedakan ya. Bedanya kita dengan Tuhan. Kita punya kebutuhan dan keinginan. Tuhan tidak punya kebutuhan, tapi punya keinginan saja guys. Itu artinya Tuhan kamu tidak bisa makan, Dul. Kalau Tuhanmu bisa makan, berarti Tuhanmu bisa berak juga dong. Iya juga ya. Tadi udah cerdas gitu kan, lalu dibuat lagi dalam penggambaran tempat lagi menjadi bodoh guys. Jadi sebenarnya apa ya? Jadi ada cerdasnya, ada bodohnya gitu. Dan ini yang buat Tamparagi loh. Ya, bukan di dunia nyata. Itu hanya ada dalam fantasinya Tamparagi. Makanya saya katakan kayak kita bilang tadi, saya bisa makan dan saya butuh makan. Tuhan tidak butuh makan, dia bisa makan, jangan makan, dia bisa apapun itu. Ya, dia bisa melakukan hal apapun itu, tapi dia tidak butuh itu, guys. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti Iya, sesuai dengan yang Alkitab sampaikan, kepada siapa kalian hendak menyamakan aku, sehingga kami sama, serupa, sebanding, seumpama. Dengan makhluk, ya kan? Makanya ada orang-orang yang mencoba menuhankan Tuhan selain Allah.
Mereka menuhankan Yesus, menuhankan Firaun, menuhankan Namrud, menuhankan patung sapi dan segala macamnya gitu guys. Itu semua makhluk. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak sama serupa sebanding sama dengan makhluk apapun itu. Makhluk. Jadi karena makhluk bisa berak, maka Tuhanmu tidak bisa berak ya Dul. Jadi sekali lagi dia mengatakan tidak bisa lagi guys gitu. Bukan tidak bisa, bisa, tapi untuk apa? Karena tidak butuh guys. Kalau kita misalnya gini, untuk apa kamu beli iPhone misalnya? Untuk apa? Kamu kan nggak butuh. Saya butuh. Meskipun nggak penting, tapi saya butuh. Minimal saya bisa konten saya gitu. Jadi butuhnya nggak penting itu. Tuhan butuh iPhone nggak? Saya tanya. Butuh nggak Tuhan iPhone? Kita butuh saya ini manusia itu ya butuh apapun guys ini. Manusia butuh iPhone, manusia butuh pesawat paling canggih, butuh komputer paling canggih, butuh rumah besar, semuanya butuh gitu. Cuman ada skala prioritasnya, ada yang penting, ada yang nggak penting gitu. Paham ya? Tuhan nggak butuh itu semua. Tuhan nggak butuh iPhone, Tuhan nggak butuh komputer super canggih dan segala macam nih guys. Beda sama manusia gitu kan? Iya. Karena makhluk bisa makan, maka Tuhanmu tidak bisa makan ya Dul. Iya. Karena Ada ya ustadz yang sebodoh ini ya, itu ada guys. Tapi dalam fantasinya tanpa lagi. Saya sudah sampaikan, Tuhan itu bisa segalanya, tapi dia tidak butuh melakukan itu. Jadi pertanyaan adalah untuk apa Tuhan melakukan sesuatu yang dia tidak butuh? Kalau kita butuh melakukan itu, meskipun ada skala prioritasnya, penting dan nggak penting gitu. makhluk bisa melihat dan mendengar, maka Tuhanmu tidak bisa melihat dan mendengar ya. Guys, makhluk bisa mendengar dan melihat, Tuhan juga bisa mendengar dan melihat. Tapi tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Paham ya? Tuhan melihat dengan makhluk dia tuh beda. Anda bayangkan ya, Tuhan itu ya digambarkan sehelai daun jatuh aja dia tahu. Nah, itu bagaimana cara dia melihat? Anda bisa nggak melihat sehelai daun jatuh? Nggak bisa kan? Tuhan bisa guys. Anda bayangkan itu. Tuhan bisa mendengar siapapun dalam doanya. Saya berdoa di dalam hati ini. Nah, coba kita tes ya. Anda dengar nggak? Enggak kan? Tuhan dengar guys. Tuhan mendengar bahkan isi hati Anda. Gitu. Paham ya? Jadi penglihatan dan pendengaran Tuhan tidak seperti makhluk gitu loh. Jadi Tuhan tuh bisa mendengar, bisa melihat, bisa melakukan apapun, tapi tidak butuh itu. Ya, paham ya? Karena kita butuh melihat dengan mata. Tuhan tidak perlu itu, ya kan? Tuhan tidak butuh melihat dengan mata. Kita butuh mendengar dengan telinga. Tuhan tidak butuh telinga, guys. Paham ya? Karena Tuhan tuh skopnya lebih luas. Jadi, kalau Anda bisa menciptakan sesuatu yang canggih, anggaplah penglihatan Anda itu diwakili oleh sebuah CCTV. Ada pasang tuh CCTV di sekeliling rumah Anda. Anda bisa melihat dari satu layar komputer di seluruh sudut rumah Anda. Depan, belakang, samping, kiri, kanan gitu kan. Dalam kamar pun bisa kita pasang. Ada nggak? Jadi tanda diwakili oleh CCTV guys. Itu produk buatan manusia, apalagi buatan Allah coba. Apalagi kekuasaan Allah gitu, kekuatan Allah gitu. Gitu loh logikanya guys. Ya Dul. Iya. Karena makhluk punya wujud, maka Tuhanmu tidak punya wujud ya Dul. Iya. Ya apa ya coba. Ya dalam kepala teman lagi ya aja gitu. Kita bilang tidak guys. Ya. Tuhan itu punya wujud. Jadi jangan disamaratakan semuanya gitu. Makhluk punya wujud, Tuhan tidak gitu. Semuanya itu punya wujud, tapi goib apa tidak goib itu loh guys. Jadi Tuhan, malaikat, jin itu goib, ya, punya wujud, tapi tidak terlihat gitu loh guys, tidak bisa dilihat gitu. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Tuhan kamu tidak seperti makhluk, berarti tidak seperti manusia dong. Bukan cuma tidak seperti manusia, seperti apapun itu tidak seperti itu guys. Mau manusia, mau apa lagi, ya macam-macam lah. Mau matahari, bulan, bintang segala macam itu bukan Tuhan. Iya.
Berarti Tuhan kamu tidak seperti pohon dong. Iya. Lalu, kenapa Al-Quran memberitahukan bahwa Tuhanmu menampakkan diri dengan rupa sebatang pohon? Nih, tanpa lagi nggak paham guys ya. Coba dengarkan. Kita begini ya. Anda tahu nggak teknologi buatan manusia? HP misalnya. Ini HP saya terima telepon dari keluarga saya di kampung. Anak saya telepon nih. Papa, beliin laptop pak misalnya gitu ya. Orang yang dengar ngira HP itu anak saya gitu. Anak saya ada di HP, dalam HP. Orang yang nggak ngerti teknologi ya. Wih, anakmu dalam HP ya? Anak saya di kampung bro. Ini cuma suaranya gitu. Jadi, apakah anak saya dalam HP? Kan tidak gitu. Sama seperti ini. Jadi ketika di bumi ini, ya kayak ini. Misalnya kayak Musa. Kisah Musa kan Allah menampakkan dirinya dalam bentuk misalnya pohon yang terbakar, pohon sama-sama yang terbakar. Itu bukan Tuhan itu guys, bukan Allah. Jadi itu hanya menunjukkan kalau itu ada eksistensinya aja. Sama kayak HP tadi. Anak saya yang ada di kampung menunjukkan eksistensinya ada melalui HP ini. Jadi suaranya keluar melalui HP ini. Dia ngomong di kampung, saya nggak dengar itu kalau nggak pakai HP ini. Meskipun saya dengar suaranya di sini, di HP saya ini, atau saya melihat wajahnya di HP saya ini, kalau video call ya, itu representasi aja. Anak saya di kampung guys. Sampai kayak Allah juga begitu. Dia apa yang lihat Musa itu bukan Allah. Hanya representasinya. Sama kayak saya melihat HP, video call, itu suara anak saya, itu gambar anak saya, tapi itu bukan anak saya. Anak saya ada di kampung guys. Itu logikanya loh. Masa apa lagi nggak ngerti? Jadi kalau dibacakan ayat ini pada orang pada zaman itu, ya mereka mungkin nggak begitu paham. Kok sekarang belum paham? Oh begitu toh, anakmu di kampung, tapi HP ini bukan anakmu, bukan. Ini cuman penggambaran aja gitu. Soalnya saya dengar suaranya, saya lihat orangnya, tapi bukan anak saya ini gitu. Ya, anak saya di kampung gitu guys. Nah, sama kayak Tuhan juga begitu. Yang ada dilihat Musa itu bukan Tuhan, tapi representasi, bukti kehadirannya. Dia ada di suatu tempat lain gitu guys. Gitu loh. Atau dia bukan itu, bukan seperti penampakan itu gitu loh. Sama kayak seperti HP tadi, kan penampakannya itu adalah HP, bukan anak saya. Anak saya yang berupa image. Atau misalnya kalau saya pakai video call lah, cuma suara aja. Kan di HP ini adalah suara anak saya, tapi itu kan HP ini kan bukan anak saya gitu guys. Sama seperti itu juga gitu. Hah? Tuhan saya menampakkan diri dengan rupa sebatang pohon. Iya, kenapa Tuhan kamu menampakkan diri dengan rupa sebatang pohon? Kamu ngarang tanpa ragi. Memang haram. Tuhan saya tidak pernah menampakkan diri dengan rupa sebatang pohon. Coba kamu baca Al-Quran surah 22 ayat 29 sampai 3. Nah, ini pun salah nih guys. Quran surat 22 ayat 29 sampai 33. Dia tulisnya ayat Quran surat 228 guys. Lagi ini agak ngaco nih. 23 Dul. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dia berangkat dengan keluarganya. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, ini kan kisah ini sama dengan di Alkitab guys gitu, kurang lebih sama. Dah, dia melihat api di dalam gunung. Yang dilihat Musa itu adalah api, bukan Tuhan ya. Yang Musa lihat itu adalah api. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Ingat, dia melihat api, bukan Tuhan ya. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sepercik api agar kamu dapat makan badan, guys. Dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah dalam kurung di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari dalam kurung tempat api itu atau dalam kurung membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan. Iya, silakan dilanjut Dul. Maka ketika dia dalam kurung Musa, Tetap tafsirkan ya. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Jadi arah keluar suara itu dari pinggir sebelah kanan lembah. Ya, diseru. Ya, diseru berarti ada suara gitu, suara yang menyeru dari sebatang pohon. Ya, ini suara itu asalnya dari sebatang pohon, asal suara guys ya. Di sebidang tanah yang diberkahi,
Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Apa bedanya dengan HP tadi? HP tadi, anak saya ngomong di kampung. Aku anakmu, Pak. Aku Yumi gitu. Aku Yuji, Pak. Anakmu, Pak. Apakah ini anak saya HP? Ini kan tidak. Anak saya di kampung, guys. Ini logikanya. Saya lagi tanpa lagi nggak ngerti sih gitu. Jadi Allah bersuara ya menyampaikan firman-Nya melalui dari sebatang pohon gitu. Jadi batang pohon itu adalah medium sama kayak medium HP tadi gitu. Ya. Jadi Allah nggak butuh itu, tapi kita butuh itu. Ya. Jadi sama kayak tadi. Kalau saya butuh HP, ya kan? Jadi Tuhan itu tidak, karena manusia kan punya keterbatasan. Jadi manusia itu butuh medium. Kayak saya nih, saya butuh untuk mendengar suara anak di kampung, saya kan nggak punya kemampuan untuk itu, guys. Untuk mendengarkan, saya nggak punya, ingat ya, manusia punya kemampuan untuk mendengarkan suara dari jauh-jauh, gitu. Saya nggak bisa dengarkan suara anak saya dari kampung tanpa medium HP. Sama kayak Musa. Musa nggak punya kemampuan untuk mendengarkan Allah dari arasnya, ya, di arasnya Allah. Musa nggak punya kemampuan untuk mendengar sejauh itu. Saya aja mendengar suara anak saya di kampung nggak bisa, maka saya butuh medium yang namanya HP. Musa butuh medium, yang di situ mediumnya adalah batang pohon tadi, guys. Paham logikanya ya? Karena manusia butuh, Tuhan nggak butuh. Makanya karena Tuhan mengerti manusia butuh, makanya Tuhan menyampaikan lewat sebatang pohon. Kalau anak saya menyampaikan, karena saya butuh medium untuk mendengar suara anak saya, karena saya nggak dapat mendengar suara anak saya di kampung, saya butuh medium yang berupa HP. Musa butuh medium berupa pohon, guys. Paham ya? Tambah lagi nggak paham itu, guys. Sampai ke dalam kurung tempat api itu, dia berseru dari dalam kurung pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia dalam kurung Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang dalam kurung gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Dalam kurung Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih dalam kurung bercahaya tanpa cacat, dan tetapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mujizat dari Tuhanmu dalam kurung yang akan kau pertunjukkan kepada Firaun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik. Iya, silakan dilanjut, Dul. Dia dalam kurung Musa berkata, ya Tuhanku. Jadi dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Nah, Tuhan itu bisa mendengar kita, guys, bahkan dalam hati sekalipun. Makanya Tuhan nggak butuh, karena dia bisa mendengar apapun dari manapun. Kita butuh, makanya Tuhan nggak butuh kan, nggak butuh. Dia bisa mendengar Musa dimanapun itu. Jadi Tuhan nggak butuh medium seperti batang pohon. Yang butuh itu ingat kita. Kita butuh medium batang pohon tadi. Kita butuh HP tadi. Tuhan nggak butuh, guys, gitu loh. Sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Emangnya kenapa ayat ini tanpa ragi? Di situ diceritakan ada sebatang pohon yang mengaku kepada Musa sebagai Allah. Bukan sebatang pohon yang mengaku sebagai Musa kepada Allah. Mengaku sebagai Allah kepada Musa. Bukan, guys. Itu hanya medium. Sama kayak ketika anak saya berbicara melalui HP. Jadi HP itu tidak pernah mengaku. Mana ayat yang bunyinya bahwa pohon itu mengaku? Nggak ada. Arahnya suara itu dari sebatang pohon. Bukan sebatang pohon itu mengaku. Jadi tanpa lagi ini menafsirkan berasumsi terlalu liar, guys. Jadi kita gini nih, suara itu arahnya dari sebuah HP. Apakah ketika ada kalimat mengatakan, misalnya gini nih, ada suara anakmu ya Bob, suara Yumi misalnya, mana itu arahnya dari HP itu. Oh, itu bukan anak saya di kampung, dia nelpon pakai HP itu. Sama kayak itu. Jadi di situ tidak ada perkataan bahwa HP itu mengaku itu anak saya enggak, atau poinnya mengaku sebagai Allah, tidak gitu. Karena kalimatnya adalah suara itu yang berseru itu berasal dari sebatang pohon. Suara anak saya berasal dari
sebuah HP. Paham ya logikanya ya? Ini simple loh guys. Tanpa lagi tidak mengerti logika ini. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Duh, Dan Musa menjawab, ya Tuhanku. Jadi, menurut Quran, Musa ngobrol dengan sebatang pohon. Anda ngobrol dengan sebuah HP, apakah itu adalah Anda? Saya tanya baik-baik. Kan tidak gitu. Jadi ketika kita ngobrol dengan sesuatu, bukan berarti sesuatu itu dia gitu. Anda ngobrol dengan HP, Anda di kampung, apakah Anda ada HP? Kan tidak. Sama seperti ini. Musa mengobrol dengan sebatang pohon, bukan pohon itu Tuhan guys. Itu hanya medium. Paham ya? Sama api ini medium gitu. Karena kita manusia butuh sesuatu, butuh medium untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan nggak butuh itu. Tuhan tidak butuh medium. Ya, Anda berdoa dalam hati nih. Jadi Tuhan tuh nggak butuh. Kamu kalau dibalik ya, coba Tuhan ngomong dalam hati misalnya. Manusia, manusia nggak protes. Aku kan bukan Tuhan. Aku tahu yang apa dalam isi hati kamu Tuhan gitu. Atau anak saya ngomong di kampung, saya akan berkata kepada saya, nak, kamu ngomong apa sih nak? Saya nggak dengar suara kamu, maka saya butuh HP sebagai medium ya. Ya, Tuhan nggak butuh itu guys, Musa butuh gitu. Kalau Tuhan ngomong dalam hati, Musa nggak dengar gitu, nggak apa, Tuhan ngomong dari arasnya gitu kan, tanpa medium, karena Musa butuh medium. Musa nggak dengar, itu logikanya gitu guys. Dan menganggap pohon itu adalah Tuhannya. Ini Al-Quran loh yang berbicara. Menurut Ini fantasi yang dalam kepala Tambaragi loh, bukan dunia nyata. kamu, Al-Quran itu wahyu dari Allah kan? Berarti Allah yang memberi kesaksian bahwa dia menampakkan diri kepada Musa dalam rupa. Ini sekali lagi ya, anak saya bukan menampakkan diri kepada saya dalam rupa sebuah HP, enggak. HP itu hanya medium untuk anak saya berbicara dan menyapa saya guys. Sebatang pohon. Apakah kamu mau berkata bahwa Musa melakukan dosa syirik? Apakah Musa mempersekutukan Tuhan dengan sebatang pohon? Gayanya gitu kan. Padahal saya begini guys gitu. Melihat dua karakter ini ya, saya begini harusnya gitu. Karena ini dua karakter adalah hasil dari ciptaan Tambaragi. Jadi kalau karakternya begitu bodohnya berdua ini, apalagi yang membuatnya guys? Itu si Tambaragi itu sendiri. Tuh lagi suara-suara. Atau pengertian kamu tentang Tuhan yang keliru? Tuhan bisa menampakkan diri dalam rupa apapun, termasuk dalam rupa pohon dan dalam rupa manusia. Tapi Ini beda dengan makhluk ya. Jin itu bisa menampakkan diri dalam bentuk misalnya kayak anjing hitam atau kucing hitam, jin itu. Atau jin menampakkan dalam bentuk manusia bisa atas izin Allah. Atas izin Allah. Itu makhluk guys, jin. Tuhan nggak butuh itu. Paham gak? Itu hanya medium gitu. Jadi sekali lagi ya, Anda bisa bedakan antara Tuhan dengan manusia. Karena kalau Tuhan menampakkan diri dalam bentuk pohon, beda kalau pohon ini tebang, coba Anda mainkan ya. Jin itu bisa menampakkan diri dalam bentuk ular. Jadi ketika terlebih, kalau ada ketemu ular ya dalam rumah, bentar guys. Itu sarankan untuk mengusirnya 3 kali. Hai ular, kalau kamu jin muslim, keluarlah, jangan ganggu gitu. Jangan ganggu saya atau kami gitu. 3 kali. Kalau dia nggak keluar, itu berarti bukan jin muslim. Jadi kalau jin muslim jangan keluar guys. Baru boleh Anda bunuh gitu. Karena itu adalah jin kafir. Kan dia mengganggu gitu kan. Nah, berarti bisa dibunuh kan? Jadi kenapa? Karena dia berubah menjadi sesuatu yang bisa dipegang. Jadi misalnya kayak Anda bayangkan apa ya? Sesuatu yang tidak kelihatan, yang sembunyi ketika dia berubah. Atau misalnya kayak uap lah misalnya, uap.
Uap itu kan bisa ada apa-apain kan. Misal kayak air, kan ada tiga apa bentuk nih guys. Cair, gas, padat. Air menguap jadi gas ya, jadi uap, menguap jadi uap atau gas, lalu menjadi padat. Jadi ketika air itu menguap, bisa nggak ada apa-apa yang uap itu? Nggak bisa guys. Tapi ada bisa mengganggunya ketika dia masih berupa wujud air gitu. Jadi intinya adalah sesuatu yang apa ya? Yang tidak bisa jadi fisik itu nggak bisa kita apa-apain. Jadi makhluk gaib itu ada bisa nggak menyentuh jin yang goib? Nggak bisa. Jadi jin itu bisa disentuh ketika dia berubah menjadi nampaknya ini dalam bentuk makhluk gitu. Makanya ada orang yang katanya angkatlah kayak nangkap jenglot atau nangkap tuyul karena dia menampakkan diri menjadi makhluk yang bisa disentuh guys gitu. Kalau tidak dia nggak bisa disentuh gitu kan. Aha, tanpa ragu. Di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Abdul amburadul. Ini kebiasaan deh. Jadi gini maksudnya adalah di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Itu maksudnya adalah informasinya di mana. Kita perlu mengetahui seseorang itu, meyakini seseorang itu sesuai dengan yang diinformasikan dia gitu. Kalau tidak kacau guys, ya. Jadi sesuatu yang tidak diucapkan oleh orang itu, yang tidak diinformasikan oleh orang itu, ya kita jangan ikutin. Contoh, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan dia Tuhan kan. Dia menampakkan dia Nabi. Yesus juga begitu. Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Dia menampakkan dia sebagai Nabi, utusan Allah. Ya kita ikuti pedoman itu. Ini sama seperti ketika Nabi-Nabi semuanya itu ya. Dari Nabi Muhammad, Nabi Yesus sampai Adam itu nggak pernah menginformasikan kalau mereka adalah Tuhan. Tapi mereka menginformasikan diri mereka sebagai Nabi, utusan Allah. Ya kita ikuti itu. Kenapa kita mengikuti sesuatu yang tidak ada gitu guys. Sesuatu yang tidak pernah mereka informasikan gitu loh. Jadi kalau Anda bisa menerima Adam sampai Nabi Muhammad itu sebagai nabi sesuai dengan informasi mereka, kenapa Anda tidak bisa melakukan itu kepada Yesus? Karena Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia juga menginformasikan dirinya sebagai utusan Allah, nabi, tidak pernah sebagai Tuhan, guys, gitu loh. Kalau nggak bisa jawab, langsung mengalihkan topik. Aha, kamu tidak bisa jawab kan di mana Yesus mengaku Tuhan? Dul, Yesus berkata kepada Filipus di dalam Yohanes 14 ayat 9. Nah, ini ya, gini loh guys ya. Ini kalau kita baca baik-baik ya, satu perikop lengkap ya, konteks dari Yohanes pasal 14 ayat 9 dari pasal pertama sampai akhir, Anda akan ketahui mereka itu pengen melihat Allah gitu. Yesus katakan tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya, tapi anak tunggal yang ada di pangkuannya ya itu menyatakannya ada guys. Jadi walaupun tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya, Yesus nyatakan Allah itu ada gitu loh. Udah jelas itu kan? Berarti tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya. Berarti Yesus bukan Allah. Karena kalau Yesus adalah Allah, berarti kan Yesus tidak mungkin ngomong seperti itu. Tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya. Ya, kalau Yesus itu Allah, ya, berarti tidak mungkin Yesus ngomong seperti itu. Tidak ada yang pernah mendengar suara Allah atau melihat rupanya. Maksud ayat ini adalah Yesus itu adalah utusan Allah gitu. Jadi Anda nggak perlu melihat Allah, cukup dengan melihat utusannya saja gitu. Allah itu ada gitu guys. Jadi alasan mereka pengen melihat Allah itu untuk membuktikan Allah itu ada. Yesus bilang sama Yesus pengen mengatakan nggak perlu gitu. Karena kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa gitu. Karena Yesus Bapa itu beda. Yesus manusia, Bapa bukan manusia kan. Kan mereka katakan Bapa berubah dari manusia. Bapa, Tuhan bukan manusia. Berarti Bapa adalah sesuatu yang lain, bukan Yesus. Berarti maksudnya kalau mereka telah melihat Yesus, mereka telah melihat Bapa itulah sama kayak kita udah melihat menteri, ya kita sama dengan melihat presiden. Karena menteri adalah utusan presiden. Misalnya orang bertanya nih, aku pengen melihat presiden dong gitu. Karena presiden sini kan bisa dilihat, bisa foto, lihat apa. Kalau Tuhan kan nggak bisa guys. Karena kemampuan manusia terbatas. Jangan melihat Tuhan, melihat jin aja manusia nggak mampu. Jangan kalau jin itu menampakkan diri. Nah, karena manusia punya kebutuhan, punya keterbatasan. Nah, jadi ini maksudnya adalah jadi Al-Bantin itu mengatakan walaupun kamu tidak pernah melihat presiden atau mendengar suaranya,
Aku nyatakan presiden itu ada. Jadi kamu melihat aku nih menteri nih karena keputusan presiden, sama yang melihat presiden gitu loh. Kamu ikuti aja aku gitu loh. Oh, ini sama kayak kamu ngikuti dia gitu loh, maksudnya gitu guys logikanya. Oh, barang siapa telah melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Jadi bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami gitu. Karena mereka ini ngeyel guys gitu. Ya. Allah tuh tidak pernah mendengar suaranya atau lihat rupanya gitu. Nggak ada yang pernah. Kok mereka ngeyel mau lihat gitu kan? Di Alkitab juga dikatakan ya, ketika Musa pengen melihat Allah, Allah katakan ya, sesungguhnya ya gunung-gunung akan hancur. Gunung-gunung akan hancur kalau aku nampakkan diri gitu. Itu poinnya guys. Jadi gak sanggup makhluk ini melihat Allah guys, gak sanggup guys gitu. Tapi nanti ada suatu masa Allah akan buka hijabnya hingga manusia sanggup melihatnya. Itu nanti ada di surganya Allah, penghuni surga lah yang bisa melihat Allah nanti, karena Allah akan buka hijabnya dan kita bisa melihat Allah pada waktu itu, tapi bukan sekarang. Apakah itu kurang cukup jelas bahwa Yesus mengaku Tuhan? Jadi ketika seorang menteri ya, kamu melihat presiden dengan melihat aku, kamu akan melihat presiden. Apakah itu mengaku presiden? Kan tidak. Itu maksudnya adalah ya tadi saya katakan itu guys gitu. Jadi tanpa lagi yang ngerti, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan gitu. Jangan asumsikan itu sebagai Yesus mengaku Tuhan. Itu salah besar guys. Itu sesat. Parah ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Shalom semua, saya Hari. Ah, ini udah selesai video guys. Jadi intinya adalah bagimu agamamu, bagimu agamaku bukan hal perdebatan, tidak ya. Tidak guys. Jadi kita boleh berdebat, kita boleh adu argumentasi boleh ya. Yang nggak boleh itu adalah kalau sudah berujung, misalnya gini, argumentasinya tuh sudah mengarah pada fisik. Nah, makanya saya sering berdebat dengan teman saya. It's okay, kami fun, meskipun kadang suara agak tinggi gitu kan. Ini loh ada begini, ini misalnya gitu kan, atau begini begitu, nggak masalah, selama tidak ada fisik gitu. Biasa, orang debat tuh kadang menginginkan suatu biasa. Yang penting tidak kasar dan tidak menghina, tidak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu sering terjadi dengan saya guys. Saya sering debat dengan teman saya, baik rekan kerja maupun teman gitu kan, atau bahkan orang nggak saya kenal. Nah, saya akan berhenti debat ya, hanya satu poin waktu itu ya. Satu poin, ada beberapa orang yang mengatakan begini, ketika dia sudah berkata begini, ya udah lihat aja nanti deh di akhir siapa yang masuk surga siapa masuk neraka. Itu artinya dia sudah tidak mau berdebat, karena dia katakan lihat akhir. Gimana bisa lihat akhir? Kita ada di posisi sekarang gitu. Saya sama kayak orang bisa gini, yuk kita debat tentang kira-kira apa terjadi nanti deh, krisis moneter apa tidak gitu. Makanya kita kan yang kita lakukan adalah melakukan analisa, argumentasi berdasarkan analisa gitu. Tiba-tiba orang berkata, ya nanti aja deh gitu kan. Nanti apakah kamu benar atau saya benar gitu. Ya berarti kan udah clear di sini. Berarti dia sudah tidak mau berdebat, tidak mau menganalisis itu. Nah, itu baru saya katakan, oke deh, aku mendukung Aliadin gitu. Agamamu, agamaku, agamaku. Tapi kalau poinnya masih bisa argumentasi ya silakan debat terus ya. Tapi kalau bisa gini deh, aduh, kita berdebatnya lanjut di gereja saya. Kita lanjut debatnya di apa ya, di sambil Natalan ya. Nah, itu maaf gitu kan, itu berlaku lagi bagimu agamamu, bagiku agamamu. Tapi kalau masih perdebatan argumentasi yang tidak mengarah kepada fisik dan tidak yang seperti tadi, yang masih saling beradu argumentasi dengan bahasa analisis, ya silakan fanpage saja. Makanya teman lagi tidak tahu kapan digunakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi berarti bukan dalam segala hal guys, bukan dalam perdebatan, bukan. Tapi dalam hal ibadah, ya kan? Itu baru berlaku bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu apalagi harus belajar lagi nih. Jadi harus banyak belajar. Ya, oke. Jadi segitulah mungkin dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.